Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pelita Al-Qur'an semuanya yang ada di ruang udara Zoom kita pada pagi hari ini, insyaallah semuanya sehat walafiat dan juga meskipun dalam kondisi yang mungkin di tengah pandemi ini, alhamdulillah masih Allah berikan hidayah kepada kita untuk menikmati nikmatnya iman dan Islam dan juga ukhuwah. Dan dalam kesempatan ini adalah mujahadah kita untuk sama-sama menimba ilmu keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah, Ijazul Quran, serial Ijazul Quran dan As-Sunnah. Ya, insyaallah tema kita pada pagi hari ini adalah tentang kimia ya. Judulnya sudah ada di depan layar netizen, sahabat pelita Al-Quran semuanya, mengungkap proses kimiawi pada fenomena-fenomena warna dalam Al-Quran. Yang sebelumnya nanti insya Allah akan diperkenalkan pembicaranya. Maka ada baiknya kita sama-sama membuka majelis Thalabul Ilm kita pada pagi hari ini dengan membaca ta'awuz, basmalah dan juga salawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga kita sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah sudah hadir Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Sehat Pak Agus? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya, sudah berkenan hadir di serial KPA kita pada pagi hari ini. Insya Allah yang akan mengisi tak lain adalah yang juga ahli ya, expert di bidang kimia, dan insya Allah juga akan mentadabur dengan perspektif Al-Quran, yakni adalah Bapak Dr. Regnat Agustino Zulis, yang beliau adalah dosen kimia UI, pendiri Rumah Sains Indonesia, dan juga tim ahli mungkin ya Pak Agus ya, di Olimpiade Kimia ya, sering melatih para olimpiadawan untuk OSN di tingkat sekolah dan juga di kampus juga. Internasional, Masya Allah. Apa nih kalau ternyata perkenalannya sangat singkat, padahal Masya Allah nih kalau lihat CV-nya juga banyak ya mungkin capaian-capaian dan juga publikasi. Namun kita pada pagi hari ini akan juga mentadabur ilmu yang Ustaz Pak Agus dalami dalam konteks Al-Quran juga, yakni soal kimia. Maka tanpa berpanjang kalam, saya persilakan kepada Pak Agus, Dr. Agustino Zulis untuk mengisi. Tafadhol mashkur. Oke. Pak Agus punten, kayaknya suaranya agak kecil, mungkin ada bisa dikondisikan atau gimana mungkin Pak Agus? Waduh. Tes 1 2 3 gimana? Apakah masih kecil? Lumayan. Jadi sambil jalan nanti insya Allah bisa. Oke. Fadal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim di pagi yang insya Allah cerah ini di Depok ya. Kemudian ya, penuh dengan khidmat ya. Kita pagi ini melakukan suatu kegiatan ya, tadabbur Al-Qur'an, sebuah aktivitas yang sangat dicintai ya, dan merupakan aktivitas ya, yang terbaik ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini insya Allah pada pagi ini kita sama-sama saling sharing ya, sharing terkait tadabbur Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ya, keberkahan ilmu pada kita dan juga keberkahan umur dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, pada ya, kesempatan kali ini ya, di tengah suasana pandemi yang masih menggejala di Indonesia dan juga di tempat lain, kita melakukan webinar dengan tema yang lain, itu tema kimia kita. Ini tentang fenomena ya, warna-warni di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ini merupakan suatu tema yang menurut saya sangat menarik ya untuk kita tadaburi ya. Untuk kita intinya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita berupa kemampuan panca indera kita untuk melihat dan juga untuk merasakan indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di alam semesta ini. Nah, sebelum saya memulai kajian kita kali ini, saya ingin sama-sama kita menikmati terlebih dahulu ya video yang saya akan tampilkan. Mungkin bolehkah saya share? Sudah bisa Pak Agus, sudah bisa. Oke. Sama izin Pak Agus, suaranya masih kecil Pak Agus, kalau ada headset barangkali Pak Agus. Oh gitu, sebentar. Ya, sambil nggak apa-apa. Oke, saya ingin share dulu. Enggak, saya bisa share screen sambil nunggu. Bisa ya. Saya coba pakai headset dulu ya, apakah jadi lebih baik? Apakah terlihat ya? Terlihat tapi mungkin agak nge-lag ya Sate, Pak Agus. Oh, nge-lag ya? Apa mungkin koneksi saya kali. Coba di ya. Nah, ini sebuah video yang saya ambil dari YouTube ya, yang cukup ya, kalau kita belum sempat ke tempat-tempatnya, mungkin kita bisa mentadaburi atau merasakan indahnya ini melalui video ini. Saya percepat aja ya nanti. Oh iya.
Nah, Masih putus-putus mungkin Pak Agus. oh begitu ya? Sama suaranya juga agak belum kedengaran kalau kata netizen, yang ada beberapa yang chat. Atau mungkin sambil dinarasikan barangkali Pak Agus. Oke. Jadi Ya, ini ada suara jadinya ya. Ya, sebenarnya tampilan video ini adalah sebuah ya keindahan yang bumi beserta semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, dari eh, mulai dari makhluk-makhluk yang ada di lautan, makhluk yang ada di daratan, pepohonan dan sebagainya. Kita lihat begitu indah ya warna-warninya. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan, ada yang warna merah, hijau, kuning dan sebagainya. Serta nanti burung-burung, dan percepat aja ya. Nah, saya percepat saja ya. Ini betapa warna-warni pelangi kita lihat ya, tidak hanya di atas langit, tapi juga di air terjun pun kadang kita bisa melihat warna-warni yang begitu banyak ya. Ya. Oke. Ya, kurang lebih itu aja video. katanya tadi ada info kalau mau ada suaranya kalau headsetnya dicopot Pak Agus. Oh, tadi nggak ada suaranya ya? Ya. Dan kalau yang memang saya lihat sih agak putus-putus ya. Agak putus-putus di videonya. Oke, emang demikian ya kalau Oh. video itu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya tadi sebuah video yang sebetulnya ingin menggambarkan tentang keindahan ya alam semesta ini ya, yang Allah ciptakan dengan penuh dengan kreasi yang sangat indah, yang sangat tepat sekali dan bisa kita nikmati. Bapak Ibu sekalian, ya seperti biasa kita setelah video ada sedikit games ya. Games sebentar. Kita akan bermain-main dikit dulu ya terkait materi kita kali ini. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan HP-nya, masuk ke www.menti.com. Kita bermain game selama 5 menit aja. Ya. Ya, www.menti.com, menggunakan kode 7838090. 7838. Sudah ada berapa orang kah?
Oke, mohon maaf, ada kesalahan teknis sebentar. Oke, ya. Silakan yang ingin bergabung, baru 16 orang. Nah, ini kita akan melakukan permainan di ada gamenya, ada kuisnya. Nanti siapa yang menang bisa aja mendapatkan hadiah dari panitia. Oke, kita akan tadabbur warna dalam Al-Quran. Apa yang Anda harapkan dari mengikuti webinar tadabbur warna dalam Al-Quran ini? Oke, semua yang bermanfaat, keunggulan, ya, insya Allah menambah wawasan baru dan sebagainya. Alhamdulillah ya, banyak berarti niat kita di sini untuk menambah ilmu ini jadi semangat ya kita semua, karena memang begitulah seorang muslim itu selalu menuntut ilmu ya, dari bayan sampai minal mahdi ilallah ya. Kemudian kalaka thariqun ini salah sahalallahu thariqan ilal. Nah, barang siapa yang menempuh jalan untuk senantiasa menuntut ilmu, maka mudah jalannya menuju surga. Demikian dalam sebuah hadis ya. Oke, yang berikutnya ya, kita akan lakukan kuis. Nah, kuisnya ada 5 pertanyaan ya. Siapakah yang dari kuis ini? Lucu-lucu semua itunya. Ikonnya ayat berupa wahyu Allah pada Nabi yang tersebar dalam semesta. Ayat yang berupa wahyu dinamakan ayat kauniyah, ayat kursi, ayat kauliyah. Silakan Bapak Ibu menjawab apakah ayat kauniyah kah, ayat kursi atau ayat kauliyah. 3, 2, 1. Wah, ayat kauliyah, karena ayat yang berupa wahyu yang tertulis dalam kitab-kitabnya yaitu kaul, ayat kauliyah. Nah, kalau kauniyah ayat yang tersebar di alam semesta. Wah. Oke, siapakah yang leading di sini yang menjawab tercepat? Tentu dia akan mau salah. Waduh, mau salah ternyata tidak hanya bagus mencetak gol untuk Liverpool, tetapi juga bisa menjawab kajian-kajian kita. Luar biasa mau salah. Kemudian pertanyaan kedua. Dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang tidak ada keraguan adalah Al-Baqarah ayat 4, Al-Baqarah ayat 21, Al-Baqarah ayat 2, atau Ali Imran ayat 190. Ya, 3, 2, 1. Oke, ini banyak yang menjawab dengan benar. Wah, 34 merah. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi, Al-Baqarah ayat 2. Ya. Ini adalah Alkitab, kitab yang tidak ada keraguan. Siapa yang leading? Apakah mau salah masih leading dan tercepat? Wow. Sorry. Ya, kita lihat. Wah, ada Fatnu juga. Oh, mau salah masih leading dan tercepat di dalam menjawab pertanyaan ketiga. Kemudian yang berikutnya pertanyaan nomor 3. Ya. Surat Al-Baqarah berisi kisah tentang penyembelihan sapi betina. Warna dari sapi betina adalah merah, putih, hitam, kuning kemasan. Ya. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Ini.
penamaan surat Al-Baqarah sendiri terkait tentang kisah ini, yaitu kuning keemasan, betul sekali. Oh, masih ada yang menjawab merah putih hitam. Siapakah? Apakah mau salah masih unggul? Wah, ternyata masih mau salah juga. Ternyata mau salah dan Fatnul saing ketat di sini. Kita lihat pertanyaan keempat. Ya. Pertanyaan keempat, yaitu dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada surat Ma khalaqta hadza batila. Ayatnya begitu ya. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Al-Baqarah kah, Ali Imran atau An-Nisa? Wah, 31 orang benar. Ayat itu di surat Ali Imran ayat 191-nya. Yang siapakah sekarang? Apakah mau salah masih unggul dan Fatnul bersaing ketat di sini? Wow. Iya, mau salah, ternyata salah ke pertanyaan yang keempat. Wah, Bu Dina sekarang yang unggul. Pertanyaan nomor 5. Nah, yang terakhir, Allah menciptakan matahari untuk memberikan energi pada melalui reaksi kimia yang dikenal dengan ada reaksi kimia matahari yang memberikan energi pada bumi yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan menjadi reaksi kimia di dalamnya dikenal dengan, tentu semuanya sudah tahu, saya pikir hanya yang menjawab tercepat yang akan mendapatkan poin. Wah, fotosintesis ya. Jadi reaksi kimia sintesis ya, radiasi adalah cahaya itu. Radiasi. Siapa yang unggul sekarang ini? Apakah Ibu Dina dan Fatnul serta Ibu Dita? Wah, ternyata Fatnul ternyata yang menang. Ini kebetulan mahasiswa saya ini, Fatnul ini ya, dari Bogor. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah terdapat pemenang kita, yaitu Saudara Fatnul dan Ibu Dina tadi ya. Sekarang kita akan masuk kepada materi kita hari ini. Sebentar, saya cek dulu. Apakah sudah tertampilkan materi kita? Sudah, Pak. Sudah. Tinggal di ini slideshow. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, para pencinta kajian Quran dan kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik ya, tentang bagaimana keindahan warni ada di dalam semesta ini yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dan intinya adalah bagaimana kita mentadaburinya. Jadi saya tidak akan menjelaskan reaksi kimia yang begitu complicated dan sebagainya. Kalaupun ada ya hanya sedikit saja, dan itu pun juga tidak perlu Bapak Ibu pikirkan sedemikian rumitnya dan susahnya. Hanya sebagai penggambaran saja. Ya, ini saya ingin perkenalan terlebih dahulu ya. Kita nggak kenal maka kita belum kenalan gitu Bapak Ibu ya. Nah, insyaallah ya, saya sangat tertarik sekali dengan kajian-kajian yang menghubungkan antara sains dengan Al-Quran ya. Karena
kita ketahui bahwa sains adalah satu ilmu produk ya, yang peran pentingnya di dalam kehidupan kita ini sangat besar sekali ya. Terutama untuk menyelesaikan segala macam permasalahan-permasalahan kehidupan kita ya. Dan misteri-misteri kehidupan kita ini dia tertuak dengan sains. Nah, kalau seandainya sains itu terbimbing oleh Al-Quran, akan menjadi sains yang penuh dengan keberkahan, teknologi yang penuh dengan keberkahan. Inilah yang pernah terjadi ya, ketika di Islam, di mana perkembangan sains itu sendiri di bawah bimbingan Al-Quran. Ya, para peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan saat itu memiliki kesadaran tentang bagaimana Al-Quran itu sendiri, sehingga mereka berangkat ya membuat sebuah perkembangan ilmu atau teknologi yang didasarkan kepada sains, didasarkan kepada Al-Quran, menjadi ilmu atau teknologi yang sangat besar ya, manfaatnya. Kita kenal ya Ibnu Sina, Hayyan, Ibnu Rushd dan sebagainya. Mereka lebih mengedepankan di awal waktu kecilnya dengan banyak ya berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran inilah sebagai hudan, petunjuk ya, kitab petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang memang di dalamnya tidak ada keraguan. Ya. Bagaimana yang tadi dalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran ini. Bahkan kalau kita cermati lagi mengapa ya pernyataan ini itu di awal di surat Al-Baqarah ini ya, di ayat keduanya malah. Ya. Ini kan surat Al-Baqarah di awal itu sendiri kan merupakan ya, kalau kita lihat ya bagaimana metode penomoran dan juga posisi dari surat-surat dan ayat-ayat ini sangat indah sekali, sangat serasi sekali. Ya, bahkan diikuti oleh sebuah ya pada beberapa tulisan-tulisan artikel-artikel ilmiah itu kan ada abstraknya, ada tulisan abstraknya Al-Fatihah yang melingkupi segala apa yang terkandung di dalam tulisan tersebut. Ya, dalam ini Al-Quran ya Al-Fatihah itulah mengikuti semua makna di Al-Quran. Kemudian ada pendahuluan. Ya, disinilah pendahuluan tentang tujuan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, tujuan dari tulisan pun juga ada di pendahuluannya. Nah, sama di sini jelaskan di awal bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguannya. Di state secara tegas gitu. Adakah sekarang manusia yang berani gitu menuliskan sebuah buku atau kitab dan sebagainya menyatakan bahwa ini adalah buku yang tidak ada keraguan di dalamnya? Tidak ada. Bahkan saya pernah punya suatu buku ensiklopedia yang ditulis oleh ya 10.000 doktor dan ribuan 1.200 profesor, yaitu buku workbook ya. Itu pun tidak menuliskan ini ensiklopedia yang tidak ada keraguan, itu nggak ada salah, bahkan revisi. Tapi Al-Quran ini luar biasa. Kenapa? Karena dibuat ya, karena dikatakan oleh Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, Maha Rahman dan Ar-Rahim. Nah, oleh karena itu diturunkannya Al-Quran ini adalah sebuah petunjuk buat kita sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Jadi Allah pun membuat ayat-ayatnya, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah yaitu ayat-ayat yang diwahyukan melalui para nabinya, tentunya yang memiliki kebenaran sangat mutlak karena langsung dari Allah Taala. Sementara Allah pun juga memberikan tanda-tanda kebesarannya melalui ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam semesta ini, yang memang sifatnya harus kita eksplorasi dalam bentuk riset-riset dan kajian-kajian ilmiah ya, yang sifatnya tentu nisbi. Kenapa? Karena tergantung dari pola sudut pandang siapa yang risetnya. Walaupun demikian, ya kedua ayat ini, ayat kauliyah dan ayat kauniyah ini harusnya sangat terkait satu sama lain. Ayat kauliyah akan menginspirasi manusia untuk membuat ya, menciptakan berbagai macam hal. Ya, ayat kauniyah nanti kita korelasikan dengan ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat Al-Quran. Semakin menguatkan keimanan kita bahwa Al-Quran merupakan bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala dan betul tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran Bagus, punten, bagus. Ya. Bagus, punten. Suaranya masih
kurang jelas, mungkin volume dinaikin sama ada beberapa noise ya Pak Agus. Punten ini. Oke, sebentar. Ya, nggak apa-apa. Netizen sekalian juga nunggu ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah sabar. Untuk ya. Gimana suara saya udah bagus? Tes 1, 2, 3. Kalau di saya bagus, mungkin kalau yang netizen yang lain sudah jelas ya. Mangga komen. Oke. Ada yang masih kurang. Oke. Ya nggak apa-apa, udah overall udah lumayan Pak Agus. Oke. Ya. Boleh lanjut. Jadi ya, oleh karena itu Al-Qur'an ini ya merupakan kitab petunjuk. Namun demikian dia bukanlah kitab ilmu sains gitu ya. Jadi kalau kita ingin belajar sains itu ya tentu kita belajar ke ilmu sainsnya itu sendiri. Yaitu kalau belajar fisika ya ke departemen fisika atau lembaga-lembaga yang mengajarkan fisika, kimia dan sebagainya. Buku-bukunya itu demikian. Namun Al-Qur'an adalah sebagai inspirator dari semua ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin mengembangkan bisa dari inspirasinya dari dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat yang menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu-ilmunya. Namun kalau kita ingin spesifik mempelajari ilmu tersebut ya bukan pada Al-Qur'an. Bisa belajar kimia ya di departemen kimia, di lembaga-lembaga yang mengajarkan tentang konsep-konsep kimia secara mendasar. Oke, nah pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu tentang warna-warni yang Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ayat yang sangat tegas sekali, sangat jelas ya, menjelaskan tentang ini di surat Al-Fatir ayat 27 sampai 28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Wa minal jibali judadun bidun humrum mukhtalifun alwaniha wa gharabi busud. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuha. Kadzalika innama yakhshallaha min ibadil ulama innallaha azizun hakim." Kalau terjemahannya kurang lebih yang saya ambil di sini dari terjemahan Depak gitu. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit? Berarti di sini kita akan melihat korelasi ya antara hujan dari langit. Lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam warnanya. Ini menggunakan kata alwan dari kata laun. Bermacam-macam warnanya. Namun beberapa mufassirin penerjemahan juga ada berbagai macam jenis. Namun kata alwan sendiri adalah warna, variasi warna. Dan di antara gunung-gunung ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam juga macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Yang demikian itu di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada juga yang bermacam-macam warnanya. Ini jelas sekali. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana diturunkannya air dari langit atau hujan ini akan menumbuhkan segala macam warna-warni, baik tumbuh-tumbuhan, bahkan batu-batuan seperti pegunungan, mountain, dan manusia serta binatang-binatang melata pun juga berwarna-warni. Di sini di dalam buku yang saya punya yaitu buku Scientific Wonder ini dijelaskan bagaimana ayat ini menjelaskan tentang hubungan antara warna-warni itu dengan air yang Allah turunkan atau hujan yang Allah turunkan. Kita akan bahas mengapa kok tumbuh-tumbuhan berwarna-warni karena ada air, batu-batuan juga demikian, sementara manusia juga demikian. Oke. Nah, yang pertama kita akan lihat bagaimana indahnya warna-warni tumbuh-tumbuhan. Ya. Bapak Ibu kalau pernah ke Eropa di musim gugur, nah sekarang musim dingin ya. Nah, kalau musim gugur itu warna-warni tumbuhan ya, luar biasa indah sekali ini seperti dalam gambar ini ya. Ada yang warna hijau, yang warna merah, kuning, ungu dan sebagainya. Nah, warna-warna ini ya tentu diakibatkan oleh molekul atau senyawa kimia yang bertanggung jawab terhadap warna tersebut. Ada
klorofil warna hijau, antosianin, karotinoid, beta termasuk dalam ini beta karotin dan sebagainya. Nah, ini di musim dingin ya, sekarang kalau di Eropa di musim dingin karena cahaya matahari berkurang, ini akan menyebabkan klorofil tidak banyak terproduksi sehingga warnanya sendiri akan berubah. Antosianin dan karotinoid inilah yang warna merah dan kuning serta ungu ini yang akan muncul. Jadi warnanya tidak hijau lagi, malah menyebabkan begitu indahnya kita lihat. Oke. Nah, ini juga ada Rainbow Mountain ya di Peru di Pichincha ini. Kalau ya, mungkin ada yang pernah ke sana, betapa bagusnya gitu ya, warna-warni. Namun juga hati-hati, banyak juga yang tipuan-tipuan foto ya, seperti apa yang Rainbow Mountain di California itu kelihatan aja gitu. Nah, memang ada Rainbow Mountain ini, tapi memang tidak banyak gitu. Nah, ini disebabkan karena memang batu-batuan tersebut yang kena ketika proses yang sangat lama menyerap air membentuk suatu mineral-mineral yang berwarna-warni. Dan ini contoh-contoh batuan yang memiliki warna-warni yang cukup indah ya. Bapak Ibu mungkin kenal, ada yang namanya ruby, warnanya merah, safir, warnanya biru. Safir pun banyak macamnya, ada yellow safir, ada zamrud warna hijau dan sebagainya. Ini adalah batuan yang warna-warninya disebabkan karena mengandung logam-logam, logam-logam transisi istilahnya. Oke. Kemudian juga darah kita pun ada warna-warni ya. Manusia, banyak beberapa hewan warna merah, ada beberapa hewan lagi yang berwarna biru darahnya seperti spider dan sebagainya. Hijau juga ada dan warna violet. Ini disebabkan karena senyawa zat warna darah itulah yang berbeda-beda. Pada manusia ada hemoglobin, yang warna biru ada hemosianin dan sebagainya. Bapak Ibu nggak usah berpikir, oh susah sekali strukturnya. Memang kita juga tidak perlu apa. Yang penting di sini bahwa perbedaan warna itu karena ada zat kimia yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa kok kita bisa ya melihat ya sesuatu itu berwarna-warni? Luar biasa Bapak Ibu. Ini kalau kita dalami lebih dalam lagi, kenapa kita bisa melihat perbedaan warna mata kita ini? Itu suatu mukjizat yang luar biasa yang Allah ciptakan kepada kita sebagai manusia. Ya. Yang pertama, kenapa kita bisa melihat adanya suatu yang berwarna-warni? Karena ya Allah menciptakan apa yang kita kenal dengan matahari. Pola raksasa yang berpijak terang ini memancarkan semua panjang gelombang elektromagnetik ke semua sudutnya 360 derajat ya, ke segala arah. Ya. Nah, energi yang dipancarkan oleh matahari ini luar biasa besarnya. 3,846 10 pangkat 26 artinya juta watt, yuta dan juta watt pangkat 26. Ini besar sekali per detiknya. Namun yang sampai ke bumi berapa? Ya cuman 1368. 70%-nya baru nyampe ke permukaan kita, yaitu sebesar 1000 watt per meter persegi. Namun sungguh sangat kecil sekali dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh matahari kepada bumi kita. Nah, inilah panjang gelombang inilah yang sampai kepada kita. Ya. Dan bagaimana Allah katakan juga wajalna siraja wahaja di dalam surat An-Naba ini kan, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Yang masuk ke bumi sangat sedikit sekali ya. Ya, kalau kita lihat ya, ini kan bumi diukuran dengan matahari sangat kecil sekali ya. Ukuran matahari itu 1,3 juta kali dari ukuran bumi dengan jarak sekitar 90 juta mil, yaitu 150 juta kilometer, memancarkan sinarnya. Berarti energi matahari yang demikian besar ini tersebar ke alam semesta yang lain. Namun yang kita manfaatkan ya hanya berapa persen? Tidak mendekati 0% kali yang sampai ke bumi. Ya, kalau dibandingkan dengan jumlah energi yang Allah berikan. Dan energi inilah yang menjadikan kita di bumi ini bisa hidup ya. Karena
dengan matahari itu terjadi proses fotosintesis dan menghasilkan berbagai macam buah-buahan, makanan, sayur mayur dan sebagainya yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Nah, kenapa matahari bisa ya? Jadi secara fisika ya, matahari itu mengandung gelombang elektromagnetik yang spektrumnya sangat sangat lebar sekali, dari energi yang tinggi sampai energi yang rendah. Energi yang tinggi seperti sinar gamma, sinar X, dan sinar UV, dan kemudian ada sinar visible. Nah, ini yang bisa menyebabkan kita melihat warna-warni, warna pelangi itu karena adanya sinar visible dari matahari. Ada IR, microwave, dan sebagainya. Nah, gelombang dari sinar matahari yang visible inilah yang menyebabkan kita bisa melihat warna-warni. Warna matahari itu sebetulnya kalau kita lihat adalah warna gabungan dari semua gelombang elektromagnetik. Yang kita lihatnya sebenarnya adalah warna putih gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya warna putih itu sendiri mengandung berbagai macam warna, yaitu dari Meiji-ku, Hibiniu. Nah, kita bisa melihat perbedaan warna itu di fenomena rainbow gitu, pelangi, karena adanya air. Ya. Makanya Allah katakan dengan adanya air menyebabkan cahaya matahari tersebut menjadi terpisahkan. Ada Meiji-ku, Hibiniu, indah kita bisa melihatnya. Nah, warna inilah yang masuk ke bumi. Nah, dan kalau kita lihat juga mengapa kok bisa terjadi langit warna biru, apalagi lautan berwarna biru, ini juga diakibatkan oleh adanya sinar matahari yang memantulkan, yang dipantulkan oleh benda-benda baik air ya maupun atmosfer kita, sehingga terlihat adanya warna biru. Dan juga kenapa di sore hari atau di pagi hari warna merah, karena memang sinar matahari, di mana kok bisa terjadi perbedaan kalau siang hari langit warna biru, sore maupun pagi ada merah dan kekuningannya. Ini disebabkan karena intensitas dari cahaya matahari yang masuk ke bumi di pagi, siang, dan sore itu berbeda-beda. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan juga kenapa kita bisa melihat mata kita ada warna hitam, warna putih, warna merah, warna jingga, dan sebagainya. Ya, karena adanya objek yang sinar matahari tadi menyerap dan juga memantulkan panjang gelombang. Ini secara fisikanya ya. Jadi suatu zat di warna hitam karena semua warna itu diserap oleh objek tersebut, tidak ada yang dipantulkan, jadi kita akan melihat warna hitam. Begitu pula ketika warna putih, objek tersebut memantulkan semua warna. Sehingga kita bisa melihat semua warna tersebut berkumpul menghasilkan warna putih atau yang tak berwarna, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kenapa sesuatu itu bercahaya gitu kan, bercahayanya atau berwarna hitam karena memang ketiadaan cahaya. Oleh karena kalau hati kita misalnya berwarna hitam, itu berarti cahaya tidak masuk dalam kita. Nah, ini salah satu ya aspek ya, di mana secara fisika kenapa kita bisa melihat warna-warni. Ya. Warna biru kenapa terjadi? Karena memunculkan warna biru atau menyerap selain warna biru. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, secara biologi, ya ini juga mungkin nanti ada dokter juga di sini atau orang-orang biologi. Kenapa kita ada warna-warni? Ya, karena memang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sebuah bola mata yang luar biasa. Fungsinya, kerjanya, yang kalau seandainya dicermati lagi oleh para ilmuwan, ini akan menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan ukuran yang sangat tepat di dalam setiap penciptaannya. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia, dan Allah ciptakan dengan kadar yang setepat-tepatnya. Nah, kita tahu ya, di mata kita ini ada bola mata gitu kan. Mata indah bola pingpong ada lagunya gitu kan. Ada di sini ada korneanya, ada pupil, ada lensa yang bertugas menyaring sinar. Kemudian ada lensa ini yang meneruskan sinar tersebut. Dan sinar yang masuk ke dalam lensa mata kita ini ditangkap oleh sebuah fotoreseptor yang kita kenal dengan retina. Nah, retina inilah yang akan mentransfer dari cahaya matahari menjadi signal listrik. Nah, signal listrik ini dengan saraf ya masuk
ke dalam otak kita menjadikan image, ya, gambaran. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat sekarang ini, baik berupa tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu merupakan image dari adanya sensor, dari adanya signal, ya, signal cahaya yang masuk ke dalam bola mata kita. Kemudian sensor ini, apa namanya, sinar ini dirubah oleh retina menjadi signal listrik. Nah, signal listrik ini yang akan membuat di dalam otak kita, ya, di otak kita membuat sebuah image, ya, gambar atau bentuk dan sebagainya. Jadi sebetulnya apa yang kita lihat itu setiap hari ini sebenarnya image yang ada di kepala kita. Nah, kebetulan kalau seandainya kita semua memiliki kesamaan image, ya, tentu kita akan merasakan bahwa tumbuhan warna hijau, batuan ini warna merah dan sebagainya ketika kita memiliki sensor yang sama. Namun ada juga orang, kita sering melihat kan orang kok dia bisa melihat sesuatu gitu yang kita tidak bisa lihat. Ya, hal ini disebabkan karena memang respon dari radiasi sinar yang masuk ke mata kita itu berbeda pada orang tersebut. Ya, inilah yang kita kenal, mungkin bisa saja ada melihat penampakan, bisa jadi karena adanya sensor di sarafnya yang berbeda gitu, menghasilkan image dan bentuk yang berbeda dengan manusia. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena kerusakan dari retinanya, ya, fotoreseptornya dan juga sensor sarafnya dan sebagainya. Nah, inilah di dalam secara kimia ini lebih hebat lagi, ya. Tadi fotoreseptor tadi mengandung apa yang kita kenal dengan retina. Retina ini memiliki sel, jutaan sel yang bisa berbentuk kerucut maupun berbentuk batang yang mengandung, ya, ini yang kita kenal dengan opsin, ya. Opsin ini, ya, akan bereaksi dengan suatu senyawa kimia yang bernama retinal. Ya, ini akan membentuk rodopsin. Nah, rodopsin inilah, ya, senyawa kimia yang bertanggung jawab terhadap selektivitas dari warna-warna yang kita bisa dapatkan. Ya, jadi ini merupakan suatu material ikatan tak jenuh yang berulang dan banyak. Ini, kita kenal ikatan tak jenuh, ya, biasanya di lemak-lemak tak jenuh dan sebagainya. Artinya punya ikatan rangkap dan berulang terus. Ini yang sangat sensitif terhadap energi gelombang elektromagnetik, ya, atau pada sinar-sinar tangkap. Nah, ini seberapapun kecilnya signal yang masuk ke dalam mata kita ini bisa direspon menjadi satu signal listrik dengan adanya senyawa rodopsin ini, ya, luar biasa, ya. Sehingga kita bisa membedakan antara warna merah dengan merah muda dengan merah yang lebih muda dan sebagainya. Bisa membedakan antara hijau dengan hijau yang pekat, hijau yang biasa dan seterusnya, dan sangat sensitif sekali, ya. Lain halnya kalau seandainya ada kerusakan di dalam rodopsin ini, mungkin nanti kita akan bisa melihat adanya sensor yang kurang sehingga kita tidak bisa melihat warna-warna tertentu. Nah, inilah yang kita kenal dengan buta warna, ya. Nah, di dalam kimia, ya, sesuatu itu berwarna-warni karena yang pertama, ya, karena dia memiliki ikatan tak jenuh berulang, atau dia memiliki, nanti di bahasan kita tentang warna-warni pada batuan karena adanya logam-logam transisi. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah inilah tentang warna. Coba ini sedikit game, ya. Bapak Ibu coba perhatikan gambar tulisan Allah ini, ya. Tulisan Allah, ya. Selama 5 detik. Kemudian setelah itu pejamkan mata sambil dibuka di kedap-kedipkan menghadap ke tembok. Apa yang terjadi? Bapak Ibu akan mendapatkan tulisan Allah berwarna hitam. Sudah dicoba? Coba. Mas Egi juga mencoba juga. Siapa? Gimana hasilnya? Kedip-kedip. Ya. Ada tulisan Allah warna hitam. Di tembok, ya? Mm-mm. Dikit sih, samar-samar sih, Pak.
Iya betul ya. Iya, iya betul kan. Nah kalau demikian kita lihat lagi akan ada tulisan Allah warna putih sekarang. Ya. Nah inilah yang kita bisa lihat ya gimana. Ya saya udah berulang kali sih berhasil terus ya. Ya. Namun sering gitu kan, sering orang menganggap oh ini hebat ya tulisan Allah ya. Sebenarnya bukan tulisannya karena memang mata kita gitu. Jadi bukan karena tulisan Allahnya. Nah ini juga kita harus hati-hati ya kan. Karena memang gambarnya ada gambar tulisan Allah inilah yang warna hitam kita lihat warna putih, yang warna putih kita akan lihat warna hitam ya. Ini yang kita kenal dengan warna komplement ya. Sehingga apapun objeknya, kalau objeknya gambar bintang juga akan menghasilkan warna bintang ini adalah kalau kita buat yang sama tadi, kita akan merasakan atau melihat warna putih ya di tembok ya. Jadi bukan karena tulisan Allahnya, tapi karena objek ya, objek itu sendiri. Nah, jadi kerja dari mata kita itu adalah dengan menyerap sinar tadi yang mungkin yang kemudian diterjemahkan dalam oleh rodopsin tadi membentuk signal ya yang berbeda untuk setiap warna gitu. Dan di sini kita kenal nanti akan adanya warna komplement gitu. Yaitu karena warna putih komplemennya ada hitam, warna biru komplemennya adalah jinja gitu kan. Kuning ungu gitu, merah hijau dan sebagainya. Ini yang nanti kita akan bisa lihat bagaimana variasi. Bapak Ibu sekalian, jika seandainya tadi beberapa enzim atau bisa dikatakan fotoreseptor kita rusak ya, misalnya ada beberapa yang rusak, bisa jadi akan menghasilkan kebutaan yang kita kenal, ada buta warna atau buta rabun senja dan sebagainya. Nah, coba kita tes ini. Ini kita interaktif aja. Apakah kita termasuk yang punya buta warna atau tidak? Nah, ini bisa membedakan angka berapakah ini? Tulisan gini. Kalau seandainya kita agak susah menebak angka ini, berarti ada yang rusak di mata kita, ada buta warna. Oke. Semuanya jawab 12, 7? 7, Pak. 7. Nah, berarti Mas Egi nggak masalah tuh. Nah ini angka berapakah? Agak rumit dikit, nggak rumit sih. Karena tingkat kebutawarnaan seorang itu beda-beda. Nah kalau seandainya bisa menjawab ini berarti relatif ya memang sudah sehat tuh matanya. Gitu ya. Saya nggak jelas, Pak. Oh nggak jelas, Egi? Ya. Wah berarti ini tuh. Iya, saya buta warna sebagian, Pak. Oh, buta warna sebagian. Oke, ya. Yang lain jawab ya. Ya memang jawabnya banyak ya. Jawabnya berapa nih? 45 ya. 45 ya. Nah, ini 45. Oke. Berarti Mas Egi ini nih. Warna ini yang nggak bisa ya, warna coklat muda gitu ya. Ini muda nih. Ya. Coklat. Oh, iya. Nah, ini apa ya? Gimana Mas Egi masih bisa lihat atau tidak nih? Enggak, Pak. Enggak juga. Enggak, Pak. Maaf, Pak. Oke. Ini ya. Dari saya mau lihat chatnya yang mana ya? Kok nggak ada ya? Tulisan chatnya. Oke, ini yes betul semua ya. Tadi tulisan yes berarti yang menjawab yes dan tadi menjawab 45 matanya alhamdulillah masih diberikan Allah karunia yang sehat ya secara sempurna. Alhamdulillah kita karena memang kenikmatan mata ini tadi saya katakan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar ya. Bahkan ada seorang hamba yang hidupnya 500 tahun dan tidak pernah bermaksiat, selalu beribadah pada Allah setiap saat, tidak pernah berbuat maksiat. Kemudian ketika
di yaumil akhir nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allah katakan, masukkan dia ke dalam surga. Dengan apa kamu masuk surga? Oh, karena amalku katanya. Bukan karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya Allah, aku kan beribadah kepadamu selama 500 tahun tanpa pernah bermaksiat sedikit pun. Kemudian coba malaikat ya timbang bagaimana berat amalnya dengan rahmat Allah sebuah bola mata. Ternyata masih lebih berat rahmat Allah sebuah bola mata ini. Akhirnya masukkan dia ke dalam neraka. Akhirnya orang tersebut pun dia hamba itu pun memohon ampun kepada Allah dan mengatakan bahwa memang dia karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita adalah sebagai sarana atau sebab saja gitu. Ya. Bukan penentunya. Allah yang akan menentukan semua. Ya, alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah berupa mata ini. Karena kalau tidak ya masih mending lah kita misalnya diberikan tadi masalah Mas Egi ada sedikit buta warna dan sebagainya, kita tetap bersyukur gitu. Atau kan ada yang betul buta sendiri pun ya secara fisiknya, tapi jangan sampai yang buta adalah hati kita yang tidak bisa menyerap sinar hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita menjadi hati yang buta. Ya, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulub yaqiluna biha au adzanu yasmauna biha. Apakah tidak berjalan di muka bumi mereka berjalan di muka bumi sehingga melihat bagi orang-orang yang memiliki hati tapi tidak digunakan untuk berpikir atau menggunakan pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar, maka sesungguhnya mereka itu bukan matanya yang buta, melainkan yang buta hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, bahwa alhamdulillah ya kita diberikan ya kesehatan mata dan juga kesehatan hati. Ini yang paling penting sebetulnya. Hati kita ya yang sensitif, yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dan dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang Allah memberikan banyak sekali rahmatnya kepada diri kita. Dari mulai semenjak menjadi janin maupun ketika kita sekarang ini, dan juga yang akan ke depannya nanti. Karena rahmat Allah, sifat ar-Rahman Allah ini sangat besar di dalam lebih mencintai diri kita ya, manusia. Sifat ar-Rahman Allah itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jika tadi ya mungkin kenapa kita Allah Subhanahu wa taala setiap segala sesuatu itu pasti memiliki solusi ya. Solusi. Nah, ketika orang yang hatinya sedang sakit dan sebagainya, ada solusinya yaitu berupa cahaya Al-Quran. Nah, ketika tadi mata kita sendiri yang rusak ya, akibat ya butuh makanan juga. Butuh makanan ya, untuk mata adalah ya vitamin A ini, beta carotenoid, senyawa beta carotenoid ini yang mengandung tadi senyawa retinol ya. Nanti vitamin A ini akan diubah menjadi retinal yang tadi dalam reaksi tadi itu ya. Banyak ya kita dapatkan di vitamin A. Oleh karena itu konsumsi makanan yang seperti ini bagus sekali untuk kesehatan mata kita, agar tadi rodopsin tadi, enzim rodopsin tadi itu bisa bekerja secara maksimal terus diproses ya. Nah, ini yang ingin ya, apalagi ini buah ceri ini, kalau di Eropa mahal sekali nih. Enak banget ini buahan dan kaya vitamin A. Boleh juga ini paprika ya, kaya vitamin A, brokoli juga, apalagi ini ya wortel ya, dan kentang juga termasuk, dan banyak lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, itu tadi warna-warni. Mengapa kita bisa melihat warna-warni? Nah, yang pertama adalah warna-warni dari tumbuhan. Nah, ini jelas sekali
Tadi sudah saya katakan bahwa tumbuhan itu bisa warna-warni, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang jingga, ada yang merah. Dan ini kita bisa lihat di musim gugur dan juga musim semi kalau di Eropa dan juga di belahan bumi selatan, Argentina maupun Selandia Baru. Sementara kalau di kita di Indonesia ini sendiri kita juga bisa melihat ya warna-warna ini, namun memang tidak banyak, lebih banyak tumbuh-tumbuhan itu warnanya hijau ya. Nah itu apa ya zat yang menyebabkan warna hijau, yaitu klorofil. Nah kita lihat dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan tentang tumbuhan hijau ini itu di dalam surat Yasin ya, di sini surat Yasin ayat ke-46 misalnya. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajari al-akhdari naro fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu ya Allah ya, Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Di sini syajari kan tumbuhan ya, pokok ya, atau pohon yang hijau. Di sini makannya kayu, pohon yang hijau. Nah, kenapa warna hijau? Karena ketika kita teliti ternyata mengandung klorofil. Nah, ini salah kaprah sebetulnya di bahasa Indonesia kan ya, klorofil itu zat warna zat hijau daun. Zat hijau daun berarti adanya di daun dong. Memang fungsi dari klorofil ini untuk melakukan reaksi fotosintesis ya, menghasilkan energi dan menghasilkan makanan karbohidrat, makanan, buah, sayur dan sebagainya yang bisa kita makan untuk kehidupan manusia dan binatang-binatang lainnya. Namun di sini Allah katakan asyajaril akhdar, yaitu pohon hijau. Jadi klorofil itu bukan cuma di daun, di batang pun juga ada, di ranting juga ada dan sebagainya. Ini kita bisa lihat bagaimana Al-Quran sendiri sangat tepat gitu dalam ketika memberikan inspirasi bahwa ya zat hijau itu bukan cuma di daun, tapi ada juga di batang, ada juga di pohon, di tumbuhan itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana sinyalemen Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bertentangan dengan fenomena yang ada di alam semesta ini ya. Kemudian juga warna-warni batuan. Kita lihat ya yang pegunungan tadi kan, Allah menciptakan gunung-gunung yang berwarna-warni. Ya, bermacam-macam warnanya. Kenapa? Karena memang di dalam proses penciptaan gunung itu sendiri ya terjadi ya, mungkin di bagian geologi gitu kan ya, pemanasan bumi ya, tekanan yang sangat tinggi dengan temperatur yang sangat tinggi, kan adanya magma, adanya lava dan sebagainya menyebabkan reaksi ya kimia, yaitu itu jutaan tahun, di mana batuan-batuan tersebut mengandung mineral-mineral, logam-logam inilah yang bertanggung jawab terhadap warna logam tersebut. Ada merah yaitu safir, ruby, garnet, ada biru safir, akan ada warna ungu likat ametis ya, mengandung titanium dan sebagainya, mengandung mangan maksud saya. Kemudian batuan-batuan yang beberapa tahun yang lalu gitu kan banyak sekali kan tentang yang marak gitu tentang batu-batuan ini ya. Bahkan ya terus terang saya sendiri juga mengkoleksi banyak sekali batu-batu mineral ini yang memang kesukaan saya dari dulu sebetulnya juga untuk menggambarkan tentang struktur kimianya dari batu-batu tersebut dan kenapa warna-warninya. Nah, ini pun juga kenapa warna-warninya selain dari material bahan kimia logam-logamnya juga karena mengandung air ya. Itu banyak ya. Jadi kalau di kimia itu diistilahkan dengan senyawa kompleks ya, di mana ada air di situ yang terperangkap. Ya. Sebagai contoh di sini senyawa sulfat, gitu. Ketika berbentuk airnya warnanya hijau, ketika berbentuk tanpa airnya warnanya putih. Jadi dengan adanya air menyebabkan warna-warni senyawa kompleks dengan air ya. Nah ini ya yang sangat penting ya bertanggung jawab terhadap warna-warni itu karena ada senyawa kimia ini. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita sampai kepada suatu ya, setiap pembicaraan tadabbur kita itu tentu perlu kita apa sih pentingnya dan korelasinya buat kehidupan kita, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan warna-warni dari
ya alam semesta ini, batuan, dari tumbuhan, dan apa namanya, benda-benda yang lainnya. Tentu yang pertama adalah ya supaya memang Allah menginginkan ya alam semesta ini indah, dan Allah ciptakan dalam segala keindahan, dan kita pun menikmatinya dengan keindahan tersebut. Ya, makanya kita dalam membuat bangunan sendiri kita bikin seninya dengan catnya, mobil kita variasikan warna-warninya, museum-museum dan sebagainya. Nah, ini ada suatu hal yang sangat apa namanya cukup penting, bukan penting, apa namanya, di patung Liberty ini ya. Ini dibuat tahun 1886. Ini warnanya dibuat dari logam tembaga. Itu warnanya warna tembaga ya, kemerahan. Nah, karena terjadi reaksi kimia oleh udara dan sebagainya, sinar matahari, sehingga menjadi kekarat ya, korosi. Warnanya sekarang menjadi biru seperti ini ya. Ini proses bukan disengaja ini bukan proses yang disengaja, tapi karena nah ini kalau kita lihat sekarang, oh ternyata lebih bagus ya, daripada warna aslinya. Dan sehingga di Eropa sendiri banyak bangunan-bangunan kan sengaja gitu ya, dibuat atapnya dari tembaga agar menghasilkan warna biru atapnya tersebut ya. Ini kemudian bagaimana hikmah dari perbedaan warna kulit sendiri ya. Kulit kita berwarna-warni. Allah katakan, wa ya Yohanes, khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Agar saling kenal mengenal. Bahwa segala sesuatunya manusia itu sebenarnya fitrahnya sama, cuman beda fisiknya adalah agar terjadi variasi ya. Perbedaan tersebut agar manusia saling berinteraksi dan kenal mengenal, bukan untuk semakin menyombongkan diri atau merasa diri suku atau warna kulit yang lebih tinggi daripada yang lain. Atau ada istilah sebenarnya adalah ada darah biru gitu ya, ada darah biru atau darah merah dan sebagainya. Karena sebenarnya pada hakikatnya ya, warna darah itu sendiri ya, apakah dia merah, biru dan sebagainya tadi kita lihat ya di awal itu ya, disebabkan karena adanya setiap manusia pasti punya hemoglobin ya, yang dikenal dengan senyawa hemoglobin. Hemoglobin inilah yang bertanggung jawab kenapa darah kita warna merah. Kemudian kita juga di saluran vena kok ada warna biru. Nah, ini sebenarnya juga akibat dari hemoglobin yang sudah tidak lagi warna merah itu karena ada oksigennya, karena memang dibutuhkan di dalam tubuh kita ini oksigen untuk proses pembakaran cari makanan. Sehingga kita bisa menghasilkan energi ya. Nah, kemudian setelah bereaksi di dalam sel kita di mitokondria, oksigennya berkurang, tidak ada, menjadi mengikat air. Nah, warnanya ketika kita lihat di saluran Verna itu kan ada ya, kita bisa lihat ada warna biru gitu kan, ada urat warna biru. Nah, ini sebenarnya bukan karena senyawa ini warna biru, tapi karena ada pantulan cahaya dari matahari tadi itu yang menyebabkan kita melihat warna kita, respon di mata kita ini warna biru. Nah, sebetulnya setiap orang punya sifat yang sama ya. Di arterinya warna merah, di venanya warna biru. Setiap orang begitu. Nah, tapi kenapa ada dikatakan warna merah, darah merah dan darah biru gitu? Yaitu karena ya, ini pernah saya baca ya, disebabkan karena dulu zaman dahulu ya, itu para priai, para bangsawan dan sebagainya yang pekerjaannya di dalam rumah saja, angkat kaki gitu ya. Sementara para buruh, para petani, pada pedagang, pekerja dan sebagainya kerja di luar, yang kena terik matahari sehingga kulitnya menjadi lebih hitam, jadi nggak kelihatan tuh saluran venanya nggak kelihatan gitu. Sehingga mereka dikatakan darah biru karena kulitnya tetap putih, sementara kita yang lain dan sebagainya bukan berdarah biru. Ya, jadi darah biru ini sebenarnya istilah yang sebenarnya salah kaprah bahwa setiap manusia pada hakikatnya sama. Gitu. Oke, dan berikutnya apa aplikasinya lagi bahwa kita dengan mempelajari warna-warni ini ya banyak sekali. Kita bisa mendeteksi komponen. Apakah satu zat itu di dunia kimia ini jelas sekali kita
mendeteksi apakah satu zat itu asam atau basa atau ini narkotika jenis apa dan sebagainya. Kita bisa pakai regen tertentu, misalnya dengan menggunakan kobalt biasanya untuk mendeteksi oh ini narkoba ini atau ini bukan dan sebagainya, itu pakai zat-zat berwarna. Jadi perubahan warna nanti. Jadi awalnya tak berwarna menjadi berwarna atau merah menjadi kuning dan sebagainya. Nah, dan yang berikutnya juga ya tentu ini yang juga tak kalah pentingnya nih yang sekarang masih dikembangkan untuk sebagai sensor warna-warni ini juga untuk bisa menghasilkan energi juga. Nah, pada hakikatnya sinar matahari itu kan radiasi energi berupa sinar yang berwarna-warni yang bisa saja nanti di suatu saat ke depan ya bisa menghasilkan energi apakah dari air, solar cell dan sebagainya. Nah, jadi ya selain dari itu yang dalam keseharian kita tentu warna-warni ini mengindikasikan ya, tentang ya keindahan semua peralatan dan yang kita miliki juga kan. Kita akan bisa mengenal oh dia yang sukanya warna merah atau warna biru sehingga mobilnya, cat rumahnya dan sebagainya warna biru misalnya dan seterusnya. Nah ini hikmah yang bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini penuh dengan warna-warni dan luar biasa ya keindahannya, apalagi keindahan nanti warna-warni di surga. Ya. Karena tentu dimensi kita di sini di dunia ini tiga dimensi, yaitu panjang, tinggi, lebar. Di surga nanti dimensinya bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Yang tentu nanti warna-warni jauh lebih bervariasi lagi. Karena memang Rasulullah katakan bahwa kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotorun fi qalbil basar. Bahwa kenikmatan surga itu adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terpikir oleh pikiran kita, oleh khotrot, lintasan pikiran oleh akal kita, tidak pernah terpikir. Jadi sesuatu yang sangat indah dan lebih lagi luar biasa. Akhirnya saya tutup ya kajian kita pada hari ini dengan sebuah ayat Al-Qur'an yang sangat menginspirasi sebetulnya menurut saya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an ini, kitab ini yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan kalian. Jadi kitaban fihi dzikrukum, kitab yang sebab-sebab kemuliaan. Apakah kalian tidak berpikir mengapa sebab-sebab kemuliaan? Karena dengan Al-Quran inilah manusia akan menjadi mulia dengan dalam bimbingan Allah dan akan menjadi umat yang mulia tentunya. Demikian Bapak Ibu sekalian, jazakallahu khairan atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita, keberkahan waktunya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan. Pak Mas Egi, ya saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Agustino atas pemaparannya, Masya Allah. Sebagai tadabbur kita dalam tema ini ya, tema mengungkap proses kimiawi dalam Al-Quran yang tadi sudah dijelaskan. Saya pikir saya tidak bisa menyimpulkan kali Pak Agus ya, Pak Agustino ya. Izin tidak menyimpulkan karena Masya Allah banyak konten-konten yang ya kalau saya ibaratnya ini isinya daging Pak ya. Isinya nih ilmu semua, menambah tadabbur kita terhadap Al-Quran. Namun yang terpenting tadi adalah mungkin saya meng-highlight sedikit saja ya, ayat yang tadi di quiz ya. Ya Ali Imran 190 191 inna fi khalqis a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala qulubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi poin tadi ya Pak Agustino
sesungguhnya tidak ada yang sia-sia atas penciptaan alam semesta ini. Ya, salah satunya juga dengan warna ya, salah satunya dengan warna, salah satunya juga dengan alat indera kita. Terima kasih untuk Pak Agustino. Insya Allah ada sesi Q&A ya Pak, pertanyaan, sesi tanya jawab. Boleh saya bacakan Pak Agus? Ya, silakan. Saya izin jawab dulu, mungkin bagi netizen sekalian ada tiga pertanyaan. Setelah itu kita akan melihat participants yang udah raise hand, udah angkat tangan nih Pak Agus. Angkat tangan mau nanya nih, nanti kita coba persilakan ya untuk bertanya live. Di tab Q&A ini ada pertanyaan dari Saudara Nurhuda Hasmag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Langit yang kita lihat itu sebenarnya apa yang warnanya bisa berubah-ubah? Lalu pertanyaan berikutnya, ada berapa macam warna yang disebutkan dalam Al-Quran? Lalu berapa kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kata warna? Mungkin 3 itu dulu, Pak Agus. Oke. Ya, yang pertama, langit yang kita lihat itu sebenarnya apa? Ya. Kalau sebenarnya apa yang kita lihat ya, yang warna biru itu merupakan atmosfer. Ya. Atmosfer itu terdiri dari gas-gas ya, itu gas senyawa kimia dari oksigen, 20% nitrogen, 80% 79 oksigen, 20, sekian, 78,9 nitrogen dan sisanya CO2, hidrogen dan sebagainya. Air juga ada. Nah, uap air yang terjadi karena pemanasan oleh matahari gitu, dari hutan, dari sungai dan sebagainya. Kemudian ada ozon juga, lapisan ozon. Nah, jadi itu merupakan lapisan atmosfer yang isinya adalah senyawa-senyawa gas dari udara ya, udara yang berbagai macam seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, kan pertanyaannya adalah kok warnanya bisa berubah-ubah? Ada. Kan kita lihat biru gitu kan, warna matahari, warna langit warna biru, ya. Langit biru banyak sekali ya. Kenapa kok? Padahal sebenarnya kalau kita lepas dari bumi ini, misalnya ada yang pernah keluar angkasa, maka kita tidak akan melihat warna biru itu. Ya, itu warnanya hitam, pekat gitu ya. Nah, ketika kita di bumi, warnanya biru. Kalau Bapak pernah ke bulan pun juga, malam deh. Bulan kita akan lihat bumi berwarna biru. Kayaknya disebut sebagai blue planet ya. Planet biru itu bumi. Kenapa? Karena memang disebabkan oleh adanya sinar matahari yang masuk ke bumi. Ya. Nah, kita akan melihat warna langit biru itu ketika mayoritas di siang hari, di mana intensitas matahari itu tinggi. Ya. Di siang hari kita akan melihat warna langit biru. Karena apa? Karena panjang gelombang biru ini ya, yang memang panjang gelombang dengan energi yang tinggi. Ya. Dengan panjang gelombang yang pendek ya, dia akan masuk ke dalam atmosfer kita lebih dulu gitu kan, sehingga warnanya warna biru. Oh, kenapa nggak ungu? Karena intensitas warna biru lebih tinggi daripada ungu. Harusnya warna ungu gitu. Kalau kita ini ya, kalau warna ungu banyak tuh warna langit itu ungu gitu. Tapi karena intensitas warna ungu itu sedikit, jadi warna biru yang keluar. Nah, ini frekuensinya yang paling tinggi itu kan di ungu biru berikutnya. Nah, kemudian apa sore hari dan pagi hari itu kok ada warna merah dan sebagainya ya. Warna mega langit gitu kan. Kenapa warnanya merah? Karena memang ketika di sore hari ya, sudut dari matahari itu kan jauh dari mata kita gitu kan. Kalau di siang hari kan dekat, jadi yang paling tinggi energinya yang masuk. Sementara kalau jauh berarti yang paling rendah energinya, yang panjang gelombangnya ya lebih tinggi. Nah, ini warnanya warna merah, kuning ya kan Meiji-ku Hibiniu. Itu kalau kita lihat merah tuh warna yang energi rendah dulu. Nah, oleh karena itu ya kita bisa lihat warna langit merah, kuning dan sebagainya itu karena posisi kita terhadap ya, matahari di bumi ini sendiri. Gitu. Oke, itu nah, kenapa dia tadi? Karena tadi pantulan oleh atmosfernya ya. Oke. Itu yang pertama. Untuk yang kedua,
ada berapa macam warna yang disebutkan dalam Al-Quran? Waduh, ini saya belum menghitung nih. Nanti coba saya hitung nih, warna-warna yang ada di dalam Al-Quran ya. Yang saya tahu yaitu tadi Allah menyebutkan langsung laun gitu, ma launuha kalau ketika kisah dari orang Yahudi ya, yang terbunuh, ada yang terbunuh, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Kemudian para pengikut Nabi Musa bertanya warnanya apa, mau launuha gitu kan. Akhirnya karena mereka banyak bertanya dikasih warna yang susah, itu warna kuning keemasan gitu ya. Kemudian di surat Al-Baqarah juga tentang benang merah dan benang putih gitu ya, ketika membahas tentang waktu berpuasa ya, di surat Al-Baqarah ayat 187 ya kalau nggak salah. Kemudian juga tadi di ayat di surat Al-Fatir 27-28, kemudian di surat Yasin juga, ya. Surat Ali Imran juga yang tentang wajah manusia yang ada yang berseri-seri putih ya. Fa'amal ladzina yabbat wujuhum fa fi rahmatillah, ya. Dan siapa yang wajahnya putih berseri di dalam rahmat Allah, amal ladzina swaddat wujuhum, dan orang-orang yang wajahnya hitam pekat, itu Muhammad waswaddat wujuhum, mereka di dalam neraka Allah. Kalau alam bisawab. Nah, yang lain-lainnya mungkin saya perlu mencari lagi dia, mungkin yang sebuah masukan juga nanti saya cari lagi. Saya belum selesai itu melisnya gitu. Demikian, kemudian udah kejawab kayaknya Pak Agus yang tadi ya? Juga ya. Jadi catatan ada PA ya Pak Agus ya. Biasa Pak Agus yang ngasih PA ya ke mahasiswa ya. Netizen yang ngasih PA ke Pak Agus. Saya izin ke raise hand ya Pak Agus. Ada yang pertama mungkin Ibu Mariati. Mangga bisa ya, silakan Bu bisa nanya secara live. Halo Bu. Halo, Ibu Mariati. Apakah masih on? Kalau tidak, ya 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ke ini Mas atau Mbak ya, Dirgantara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materinya yang menarik. Saya ingin bertanya mengenai, saya tidak tahu ya apakah ini benar apa enggak. Katanya kalau untuk menyehatkan mata itu lebih sering lihat warna hijau ya. Nah, kenapa warna hijau? Apa yang spesial dari warna hijau ini? Pertanyaan kedua itu, kelihatannya warna hijau ini memang spesial karena kalau saya nggak salah ya, di surga itu katanya ada istana yang hijau gitu, Ustaz. Sehingga warna hijau ini memang terasa spesial gitu kalau dari dari hadis apa ya, yang menyebutkan warna hijau itu, Ustaz. Kenapa warna hijau? Oke. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Mas. Langsung aja nih. Silakan Bagus ya. Oke. Ya, ya memang saya juga beberapa kali juga membaca ya tentang bahwa di surga juga ada bahkan pohon yang warna hijau lebat gitu kan. Kemudian juga menggambarkan keindahan itu
di alam semesta ini juga kan ada warna hijau, apa namanya, hutan dan sebagainya gitu, yang menunjukkan kedamaian gitu istilahnya ya. Green bahkan sebuah organisasi ini Greenpeace gitu kan menggunakan kata hijau ya, terkait dengan lingkungan gitu. Nah sekarang kenapa warna hijau itu ya yang menjadi apa namanya sering ya kita lihat. Tapi juga makanan, kenapa kita sering melihat warna hijau itu lebih menyehatkan mata. Nah, walau nih, ya mungkin perlu riset lebih dalam nih di bidang orang-orang fisika medis ya. Kenapa warna hijau? Kalau saya, ya, karena memang warna hijau ini sebetulnya kan adalah warna yang dia menyerap, atau warna komplemennya ini adalah warna merah. Gitu ya. Warna merah ini kan warna yang dengan intensitas, atau maksud saya dengan energi yang relatif lebih rendah ya. Dan juga zat warna merah atau vitamin A itu sendiri itu yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Sehingga apa namanya sesuatu materi itu berwarna hijau itu karena dia menyerap warna merah. Gitu. Nah, sebagai contoh daun-daunan itu sebenarnya kan klorofil. Klorofil itu warna hijau karena warna merah diserap, dan warna yang lainnya dipantulkan sehingga kita bisa melihat warna hijau. Gitu. Nah, di dalam kita pun di dalam mata kita sendiri gitu kan, respon warna hijau yang masuk gitu kan, respon warna hijau yang masuk itu kan diterjemahkan menjadi warna apa namanya komplemennya lagi, yaitu warna merah yang sangat sesuai sekali gitu dengan panjang gelombang dari rhodopsin ini, enzim rhodopsin tersebut ya, yang memang dari beta karotin tersebut kan warnanya warna merah ya, yang menyebabkan reaksi dengan warna opsin ya, karena warna sama-sama frekuensinya gitu, gelombangnya sama itu warna merah dengan beta karotin ya, orang bisa jadi sehingga pengikatan antara beta karotin atau nanti menjadi senyawa retinalnya, vitamin A menjadi senyawa retinalnya ini lebih mudah, lebih cepat dan sebagainya. Walau mungkin kalau secara logika yang saya dalami selama ini seperti itu. Jadi ya demikian ya Pak. Nanti coba kita cari lagi ya di kajian ilmiah yang betul-betul ya dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Demikian. Baik, tadi sudah ada Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Sudah Assalamualaikum bisa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Sebenarnya ini sudah saya ditanyakan ini juga di Q&A, tapi mungkin nggak terjawab. Nah ini saya menanyakan masalah ada pegunungan di Cina yang berwarna-warni. Saya mungkin minta koreksi, itu apakah benar atau tidak di Cina. Dan yang saya tanyakan, apakah fenomena warna-warninya pegunungan di Cina itu juga dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, masalah tadi warna-warna di dalam Al-Quran, mungkin saya bisa bantu jawab. Salah satunya warna unta Nabi Soleh itu warnanya merah. Itu memang ada dijelaskan juga di Al-Quran, untanya Nabi Soleh yang betina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah atas tambahannya. Ya, tadi luput ya. Oke, terkait pegunungan di Cina ya, saya memang sudah lihat juga ya di beberapa tulisan-tulisan dan sebagainya, belum sempat berkunjung ke sana. Tapi kalau yang di California itu kan, yang Rainbow Mountain di California itu jelas ya hoax ya, hanya buat mainan Photoshop yang dijadikan warna-warninya. Nah, yang memang saya yakin bahwa memang ada itu di dalam testimoni juga banyak, yaitu di Peru gitu, yang tadi di Kunka itu ya, itu memang pegunungan yang bervariasi mineralnya yang menyebabkan dia warna-warni itu ya. Nah, yang di
tapi saya masih belum yakin apakah itu betul bukan hoax atau memang ya realitasnya di sana ada seperti itu gitu kan. Nah, ini saya masih belum yakin gitu kan. Tapi kalau seandainya yang di Peru itu betul ada ya. Namun juga ketika kita ke sana sendiri kita untung-untungan tuh kalau di musim dingin ya, terutama di bulan Juli ya kan, di bulan musim dinginnya kan ya bulan Juni, Juli, Agustus ya kan, kebalikan. Itu Anda bisa jadi ya akan melihat warna-warni dari pegunungan tersebut, bisa jadi ya kurang beruntung gitu kan. Tapi kalau di musim bulan-bulan sekarang ini Desember Januari itu sedang musim panas kan di selatan kan, kita bisa melihat itu. Nah kalau yang di Cina, alam ini apakah memang betul atau hoax, karena perlu dicek lagi, karena saya kemarin cari-cari masih belum yakin deh ini beneran atau tidak yang di Cina ini. Mungkin perlu nanti saya perlu cek lagi. Nah, adapun apakah warna-warni ini di dalam Al-Quran dijelaskan tadi, ayatnya sudah saya jelaskan ya, bahwa di surat Al-Fatir ayat 27 ya dan 28 itu kan waminal jibali judadun bidung alwanuha, dan di antara pegunungan-pegunungan itu sendiri juga ada yang bermacam-macam warna-warninya. Nah, sebenarnya warna-warninya ini kenapa ya, karena tadi ada mineral-mineral yang terkandung di dalamnya yang mengandung, bisa saja tadi ada batuan silikat di dalamnya terperangkap mangan menjadi warna ungu, batuan alumina yang terperangkap logam krom sehingga berwarna merah, ada batuan lain mengandung tembaga warnanya biru, azurik, atau magnetik warna hitam untuk besi dan sebagainya. Itu Pak. Jadi secara spesifik bahwa ayat itu menunjukkan bahwa itu di Cina, itu tidak ada gitu. Tapi mungkin tempat lain ada gitu kan. Yang saya tahu baru di Peru. Ya. Begitu Pak. Ya. Siapa tadi ya? Pak Faisal. Pak Faisal ya. Pak Agus, izin Pak Agus sebelum lanjut, ini sudah 8.36, tapi memang masih banyak pertanyaan. Apakah Pak Agus punya keluangan waktu Pak Agus untuk jawab? Oke, saya jawab cepat-cepat aja ya. Satu lagi mungkin sebelum ke Q&A ya, ada Ibu Diah Fatwa. Apakah tetap menanya? Bisa di-allow to talk-nya. Silakan. Silakan Ibu Diah atau Mbak Diah, silakan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Jadi gini Pak, saya dari psikologi. Kalau di psikologi itu ada fenomena ketika seseorang itu mengungkapkan ekspresinya itu bermacam-macam ternyata Pak. Jadi ada yang ketika anak-anak itu kan Pak ya colorful sekali. Jadi ketika ada mengekspresikan warna itu lebih bervariatif. Tapi ada juga kalau orang dewasa itu variasinya lebih gini Pak, yang saya temukan. Kalau misalkan mereka sedang ada di mood yang sedih, kecewa, marah, itu biasanya akan memilih warna-warna yang cenderung monokrom gitu Pak, tidak se-colorful orang yang itu Pak, ceria, senang, bahagia gitu Pak. Nah, dengan penjelasan tadi saya bertanya-tanya, jadi proses kimia atau biologi apa yang ada di setiap orang sehingga bisa mempersepsikan warna berbeda-beda gitu Pak. Padahal kan kalau kita cek mata, mereka nggak buta warna sebenarnya, tapi itu semua gitu Pak. Ya. Silakan Pak Agus. Oke, ini ya pertanyaannya cukup dalam juga ini terkait bagaimana hubungan ya antara emosi manusia gitu terhadap respon warna yang menyampai kepada matanya atau kepada otaknya. Nah, tapi seperti yang saya jelaskan bahwa memang setiap manusia itu pasti memiliki mata dan juga memiliki tadi bagian dari mata itu retinal, ya, fotoreseptor. Nah, retinal inilah yang akan mengubah intensitas warna atau cahaya yang masuk apapun warnanya menjadi satu signal listrik yang akan masuk ke dalam otak kita, diterjemahkan di dalam otak kita menjadi sebuah image atau gambar. Tentu ya di sini kalau
mungkin nanti di orang kedokteran ya, para dokter ini juga bisa melihat ya, kalau saya lihat ya, karena ini sama saraf gitu yang bermain kan, respon dari retinal ini kan masuknya ke saraf juga ya, saraf yang masuk ke otak. Nah, ini bisa jadi juga ya terhubung gitu kan, saraf emosi, saraf apa namanya, gerak dan sebagainya gitu. Sehingga ini memang satu kajian yang sangat kompleks sekali nih Bu, nih, kalau mungkin ingin ditinjau secara dalam dan ilmiah. Tapi kalau secara garis besarnya menurut saya ya, pertama memang kemampuan manusia sendiri berbeda-beda nih, dari ya enzim endokrinnya sendiri. Ada yang mungkin bisa jadi karena sesuatu rusak, ya, mungkin pernah waktu kecil terbentur kepalanya, ada yang kurang gitu ya, dan sehingga apa namanya, kemampuan meresponnya itu menjadi berbeda gitu kan, sehingga kadang menghasilkan gambar yang berbeda juga gitu buat setiap orang gitu. Ada warnanya kah, ada bentuknya dan sebagainya. Nah, ya terkait tentang hubungannya dengan emosi dan sebagainya, ini kalau menurut saya ya, karena ini akan sel saraf juga yang bekerja ya, nanti di sel saraf kan ada pada ya respon ya, respon yang mungkin aja berinteraksi ya, energi listriknya walaupun jumlahnya kecil ya, kecilnya bisa aja ada interaksi ke emosi saraf, emosi kita gitu. Kalau Bu, kalau yang saya bisa gambarkan demikian. Baik, sudah terjawab mungkin Mbak Diah. Lanjut ke Q&A mungkin Pak Agus. Oke, nah, saya aja ya untuk Ya. yang Bu Sri ya. Boleh Pak Agus kalau mau baca. Iya. Tapi ada beberapa yang bisa gabung tentang buta warna bisa gabung, saya pikir, barangkali bisa kalian. Ya, mungkin menurut saya ini sudah terjawab ya di ini, bahwa ya buta warna itu disebabkan karena memang tadi respon rodopsinnya itu bisa jadi ya ada yang rusak gitu ya, beberapa karena jumlahnya kan banyak, ada jutaan sel batang dan sel kerucut yang ada di dalam mata tersebut. Nah, karena rusak bisa jadi ya pada warna tertentu dia tidak bisa merefleksikan sekali atau merespon ya, sehingga dia jadi buta warna gitu. Nah, oleh karena itu ya, supaya tidak terjadi dari kecil itu kita berikan makanan yang sehat ya, makanan yang mengandung beta karotin untuk konsumsi mata kita ya. Itu tadi bahan-bahannya sudah saya kirimkan ya. Mengapa Allah ciptakan mata yang buta warna? Ya tentu sesuatu Allah ciptakan ada manfaatnya, dan ketika manusia tidak mendapatkan, bisa jadi itu sebagai sebuah ya ujian lah ya, buat dirinya, di mana ujian tersebut akan memberikan mungkin ya keberkahan pahala yang jauh lebih banyak daripada orang yang tidak atau ya orang yang memiliki mata yang normal gitu ya, bisa jadi ya. Karena ketika dia ikhlas beramal dan ikhlas mendapatkan ujian tersebut, tentu akan menjadi lebih berkualitas lagi nanti amal ibadahnya gitu. Bahkan kalau kita lihat di YouTube, ada orang yang buta matanya tapi hafal Quran dan bacaan dan sebagainya lebih enak kita dengar ya. Ini kan menjadi pemicu juga buat kita. Orang yang demikian aja bisa hafal Quran, masa kita yang matanya sehat gitu belum gitu. Nah, ini juga introspeksi buat saya sendiri gitu ya. Gitu. Adakah rumus kimia untuk zat pewarna? Iya, jelas. Zat pewarna itu adalah bahan kimia semua. Seperti warna merah itu adalah rodamin B, warna kuning, warna biru, blue dan sebagainya itu senyawa kimia. Warna jingga dan sebagainya gitu. Bahkan ya kita bisa juga memvariasikan senyawa kimia itu untuk warna yang tertentu. Misalnya kita ingin menghasilkan warna ungu, ini aja warna merah dengan warna birunya jadi warna ungu dan seterusnya. Nah, ini senyawa kimia yang dipakai juga kan untuk percetakan buku kan, kemudian untuk batik juga itu perwarna kimia gitu. Nah, memang
Kadang warna-warna ini juga warna kimia dipakai untuk makanan. Nah, ini yang salah kaprah nantinya kan. Untuk warna merah sering kita lihat di kerupuk gitu kan, warna kuningnya dan seterusnya. Padahal itu adalah senyawa kimia yang kita makan terus-menerus kan menghasilkan ya endapan gitu. Kalau tidak diproses oleh tubuh kita dan ya bisa jadi akan di dalam beberapa tahun berikutnya menghasilkan penyakit ya, seperti dengan kanker, karsinogenik dan sebagainya karena senyawa ini mudah sekali yaitu untuk menangkap atau bereaksi gitu ya dan bisa menghasilkan radikal bebas. Oleh karena itu banyak sekali kan di sini bagaimana menghilangkan zat warna limbah zat warna dari tekstil dan seterusnya. Jadi demikian itu. Kemudian dari Pak Asrul juga apa warna H2O. Kalau warna H2O yang kita lihat ya tak warna. Kalau dalam jumlah sedikit. Tetapi kalau dalam jumlah besar di kolam renang atau bahkan lautan, warnanya kita lihat warna biru. Kenapa? Sama seperti tadi penjelasannya kenapa langit warna biru dengan air warna biru disebabkan karena adanya pantulan dari cahaya matahari di mana warna biru itu yang memiliki energi yang tinggi, panjang gelombang yang lebih pendek ini akan masuk ke ke dalam air dan dipantulkan ke mata kita jadinya kelihatan warna biru. Tapi kalau jumlahnya sedikit, ya tidak kita lihat warna biru tersebut, warnanya bening. Nah, karena kita lihat kan kolam renang itu kan, warnanya kok biru, karena emang jumlah airnya lebih banyak. Gitu. Tapi kalau kolam renang sedikit juga nggak terlalu. Gitu. Apakah setiap unsur-unsur kimia sudah punya warna tertentu? Tidak semua unsur kimia punya warna dan banyak yang punya warna, jadi tidak selalu. Jadi, nah kenapa dia berwarna? Itu dia karena dia bisa menyerap sinar tadi, menyerap sinar yang kemudian beberapa sinar yang tidak serap dipantulkan. Warna yang dipantulkan itulah warna yang kita lihat. Sebagai contoh, klorofil menyerap warna merah yang kita lihat warna hijau. Ya, daun itu warna merah. Diserapnya cahaya matahari warna merah, tapi yang kita lihat warna hijau. Segala sesuatu ya warna biru berarti ada dia menyerap warna jingga, berarti yang kita lihat warna biru gitu. Jadi pantulan cahaya selain warna jingga itulah yang masuk ke mata kita yang mengekspresikan warna biru. Ya. Sebagai contoh misalnya apa warna magnesium, litium, Zn dan Cl. Kalau magnesium sendiri warnanya warna metalik ya, litium dan Zn, sementara warna-warna yang berwarna-warni itu warna logam transisi, baik transisi utama maupun transisi tanah jarang ya. Itu disebabkan karena tadi bisa menyerap energi cahaya cahaya, kemudian merefleksikannya dalam bentuk komplemennya. Pelangi itu sebenarnya apa? Bagaimana prosesnya bisa ada pelangi? Nah, pelangi itu adalah seperti halnya kristal-kristal air ya. Jadi yang air yang menguap untuk di titik-titik air seperti menjadi prisma gitu. Nah, ketika cahaya matahari yang tadi yang kita lihat bersama mengandung berbagai macam warna dari Meiji Kuhibiniu, ketika melewati sebuah prisma, dalam hal ini titik-titik air tersebut, terjadi pemisahan warna. Yang warnanya merah, biru dan seterusnya itu yang warna merah yang paling jauh, yang warna ungu yang sudutnya paling kecil. Terus sehingga kita akan lihat ya warna pelangi yaitu Meiji Kuhibiniu itu sendiri gitu. Jadi pelangi adalah pantulan dari cahaya matahari oleh kristal air ya. Saya pernah dengar setiap binatang menangkap cahaya yang berbeda-beda, tidak seperti mata manusia. Apakah ada binatang yang lebih baik dan lebih tajam penglihatannya? Ya tentu gitu kan. Binatang ya umumnya ya banyak ya melihat dengan inframerah gitu kan, lebih rendah lagi energinya atau lebih panjang lagi panjang gelombangnya. Ini apakah lebih tajam penglihatannya? Bisa jadi ya, lebih tajam lagi seperti halnya burung hantu gitu di malam hari, seperti elang walaupun dari kejauhan juga. Nah, bagaimana prosesnya? Ini mungkin orang biologi yang lebih tepat menjawabnya ini. Kenapa kok bisa ya untuk komposisi matanya itu sendiri? Kenapa dia bisa berbeda tuh matanya? Apakah ada enzim reproduksin juga di dalam mata tersebut atau seperti apa gitu kan? Yang jelas Allah menciptakan tadi berbeda-beda, bermacam-macam jenisnya dan warna-warninya tentu akan menghasilkan sifat atau karakter yang berbeda-beda pula, yang bisa jadi lebih tinggi dari manusia dan lebih rendah dari manusia.
Karena ya manusia sendiri kan berbeda dari binatang-binatang karena akalnya. Itu aja yang kelebihannya. Manusia tidak akan bisa mengungguli kecepatan larinya citah kalau tanpa kendaraan ya. Manusia tidak akan bisa mengungguli apa ya dari kecepatan penglihatan dari elang ataupun apa namanya tadi burung hantu dan sebagainya. Tapi manusia bisa membuat alat yang bisa mendeteksi dari kejauhan, radar dan seterusnya, satelit dan sebagainya karena akalnya. Mungkin dari Pak Jody, biota di lapangannya sangat baik, apa nih sangat baik? Banyak mungkin Pak Agus. Oh, sangat banyak. Banyak, spektakuler. Adakah proses ilmiah yang bisa Oh, dijelaskan? di bawahnya lagi. Ya. Ada proses ilmiah yang bisa dijelaskan selain given koordinat karena apakah ada proses yang bisa dijelaskan selain given karena Allah? Terima kasih. Oke. Ya, seperti tadi juga ya biota-biota di laut ya memang kalau kita snorkeling ya, aduh saya juga sering banget biasanya di awal tahun ini nih snorkeling gitu pulau dan enak banget melihat ikan-ikan yang berwarna-warni itu ya. Ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah seperti dalam video tadi juga saya perlihatkan. Nah, prosesnya ya tentu proses sebagaimana kita di ya manusia ini sendiri ya tentu sudah ada apa namanya Allah ciptakan proses kimia, reaksi enzimatis yang ada di dalam setiap tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi ketika apa yang dia makan, apa yang masuk ke dalam intake ke dalam tubuhnya itu akan dibaca proses ya. Nah, memang kita di dalam ilmu pengetahuan ini memperjelas gitu prosesnya seperti apa. Kalau ujungnya ya memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan gen-gen yang berbeda-beda. Nah, kita yang akan mengelaborasinya seperti apa perbedaan itu dan sebagainya. Insya Allah ini jawabannya nih oleh orang ya biologi juga nih, biologi molekuler. Apakah warna pegunungan aslinya pasir atau batunya atau hanya pantulan cahaya matahari? Memang aslinya batu itu dari silikat dan alumina silikat. Nah, itu tak berwarna. Alumina silikat tak berwarna. Kalau pernah lihat ya quartz itu kaca seperti itu. Kaca itu kan silikat juga. Warna tak berwarna. Tapi ketika dia mengandung pengotor, nah ini kita bisa lihat ya. Pengotor itulah yang menyebabkan warna-warninya. Ya. Ada sedikit dari krom warna merah jadi biru. Sedikit dari vanadium titanium jadi warna biru yaitu safir. Sedikit dari tembaga jadi warna biru azurit. Kemudian warna hijau malakit dan sebagainya. Intan juga demikian. Intan sendiri ada warna pink. Kenapa? Karena ada pengotor. Jadi bisa dilihat ada cacat yang menyebabkan warna-warni itu ya, di dalam ilmu kimia sendiri karena ada cacat. Jadi di dalam cacat sendiri ada keindahan gitu ya. Coba bayangkan seandainya batuan itu tidak ada cacatnya, monoton warnanya cuma putih dan putih saja. Tapi karena strukturnya yang cacat, ada pengotor, malah jadi lebih bagus, lebih indah, luar biasa. Oleh karena itu, pada kita semua yang ada kekurangan pun bukan berarti kekurangan itu ada sesuatu yang buruk, bahkan itu menjadi sebuah keindahan. Sebagaimana batu-batuan dan di alam semesta ini juga mengajarkan kepada kita seperti itu. Kemudian, bagaimana menjelaskan warna-warni yang muncul dari kuntum bunga kecil? Bagaimana reaksi kimia pembentukan warna dari kuntum ini? Waduh, ini pertanyaannya sangat dalam sekali. Ya ini seperti tadi ya, mungkin reaksi kimianya sangat kompleks ya. Tentu dengan proses reaksi fotosintesis juga, ya pembentukan bahan-bahan zat warna di dalam matahari, ada tumbuhan seperti adanya klorofil, antosianin, kemudian apalagi beta karotenoid itu reaksi ya antara air, CO2 ya kemudian cahaya matahari bergabung dengan energi tertentu. Nah, inilah yang sangat rumit sebetulnya. Sampai sekarang manusia belum bisa membuat klorofil sintesis gitu kan. Karena memang luar biasa penciptaan klorofil ini gitu kan yang bisa menghasilkan makanan yang dibutuhkan oleh manusia, energi yang dibutuhkan oleh kehidupan kita ini dari energi matahari. Kalau sekarang ini masih dilakukan sebuah upaya untuk mencari mensintesis senyawa seperti klorofil
yang kalau kita cuma kasih CO2, H2O terus langsung jadi tumbuh-tumbuhan dari makanan dan sebagainya gitu. Jadi karbohidrat. Nah, ini belum bisa ya manusia sampai sekarang ini untuk menciptakan klorofilnya sendiri, untuk membuat klorofilnya, karena suatu zat yang sangat spektakuler sebetulnya. Walau bisa ya, mungkin itu jawaban saya. Bagus. Satu lagi bagus. Ini terakhir, memang di forum chat juga ada, tapi ada yang redundant, ada yang 2 kali nanyanya. Tapi saya lihat ada yang cukup relevan mungkin di tema kita. Pertanyaan dari Mas atau Mbak ya, Mbak Indri Seta. Mungkin ini di chat itu, apakah saat kita membaca ayat Al-Quran tertentu juga mengeluarkan cahaya-cahaya warna yang mungkin tidak terlihat dengan kasat mata? Atau mungkin saat kita memiliki emosi-emosi tertentu juga apakah tubuh kita akan mengeluarkan warna-warna tertentu? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin netizen sekalian. Mohon izin juga Pak Agus ya, sampai lebih waktunya. Ya. Oke. Iya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa warna atau gambar yang kita lihat oleh mata kita merupakan image yang diterjemahkan oleh respon cahaya yang masuk dalam mata kita, diterjemahkan oleh rodopsin menjadi signal, kemudian diterjemahkan lagi oleh otak kita menjadi gambar. Jadi gambar tersebut adalah respon ya. Nah, kita ya belum tentu bisa jadi ya, belum tentu sama gitu kan. Gambar antara setiap orang dan setiap orang ketika mendapatkan respon tertentu. Oleh karena itu kita sering melihat juga kan ada orang yang bilang, oh saya melihat penampakan sesuatu, dan terusnya. Terus yang lain juga tidak melihatnya. Ya, enggak, tidak ada gitu kan. Mengapa demikian? Karena memang image yang dihasilkan oleh orang itu berbeda dengan orang tersebut. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat sendiri ini sekarang kita ada di depan laptop, ini kan image yang ada di dalam otak kita gitu. Ya, bisa jadi berbeda dengan orang lain gitu. Karena itunya tadi responnya yang berbeda. Nah, orang bisa juga ya, orang ketika membaca Quran membuat respon bahwa dia melihat cahaya. Ya. Karena di otaknya sudah mendapatkan signal cahaya yang direspon atau diterjemahkan dalam signal listriknya yang diubah oleh rodopsin tadi menjadi gambar yang ada cahayanya. Bisa jadi ini sebuah ya rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu kan. Ya mungkin kita pernah melihat film Beautiful Minds ya, yang mengisahkan seorang peraih Nobel di bidang matematika, Steve Nash ya. Steve Nash atau nggak salah Nash ya, pokoknya Nash ya, peraih Nobel itu kan beliau bisa gitu menggambarkan gambar-gambar yang banyak itu di dalam otaknya gitu, karena respon cahayanya. Bahkan ketika kita tidur pun juga kan kita bisa bermimpi gitu kan, bermimpi menghasilkan gambar-gambar yang banyak gitu. Apakah kita bermimpi juga lari dikejar anjing sering gitu kan, atau bermimpi ketemu sesuatu yang menyeramkan dan sebagainya, itu karena respon yang keluar di dalam otak kita bentuk seperti itu sehingga membentuk gambar. Dan juga bahkan ada yang mengatakan apakah yang kita lihat ini sebuah mimpi atau menjadi kenyataan, itu menjadi pertanyaan yang sangat menarik sekali gitu kan. Nah ini sangat filosofis banget ini ya. Oke, mungkin itu jawaban saya. Mungkin itu Pak Agus, ya. Karena sudah cukup lebih dan ya alhamdulillah sudah beberapa terjawab semua. Mohon izin kalau misalkan ada yang bertanya lagi atau resen lagi, barangkali saya cukupkan ya Pak Agus ya, Pak Agustino dan juga rekan-rekan sekalian. Sekali lagi syukran jazakumullahu khairan katsir untuk sahabat Pelita Al-Quran semua, untuk kesabarannya ya, dan juga semangatnya juga dalam menimba ilmu pada pagi hari ini, pada Ahad pagi kali ini. Pak Agus juga, Pak Agustino Zulis juga, Dr. Agustino Zulis, terima kasih banyak atas ilmunya dan juga kesediaannya menjawab ya Pak Agus ya. Cukup banyak dan alhamdulillah mudah-mudahan barokah juga untuk ilmu dan juga untuk semuanya juga, kesehatan juga. Insya Allah sama-sama kita menjadi sosok pribadi ulul albab yang senantiasa bertafakur
dan juga kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Jangan lupa follow Instagram @pelita_alquran_id, subscribe channel YouTube di link yang ada. Dan insya Allah ini adalah kajian penutup kita pada tahun 2020 ini. Terima kasih kepada sahabat Pelita Al-Quran semua yang sudah membersamai kita selama tahun ini ya, sejak 1 Ramadan 1441 Hijriah tahun ini sampai sekarang kita tetap istiqomah di kajian online 2 pekan sekali. Kita akan bertemu lagi di tahun depan insya Allah. Saya cukupkan kajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih